Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabi al-hajju mabrur laisa lahul jazaa'un illal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati sahibul bait, calon haji, keluarga besar Ibu Nyai Rohayati dan Bapak Jayadi yang insyaallah tahun ini akan menjadi tamunya Allah. Amin. Semoga seluruh anak cucu mantunya semua dijadikan anak cucu mantu yang saleh-salehah. Yang kami hormati orang tua kita semua, Ibu Haja Juria, Ibu Haja Nisa, Ibu Haja Mimi Sumiati, juga dari Ketua Majelis Talim Al-Huda, Ibu Haja Lasmani, dan seluruh jamaah yang hadir yang pada hari ini, juga Ustazah Haja Nursia dan seluruh jamaah baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang insya Allah kesemuanya dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita duduk hadir dalam memenuhi undangan sahibul bait dalam rangka syukuran keberangkatan ibadah haji yang dikenal kita walimatus safar. Selamatan mangkat naon mangkat ke Mekah, mangkat nak jauh ya. Maka pada hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat panjang umur, bisa menghadiri undangan sahibul bait Bapak Jayadi dan Ibu Nyai Rohayati yang insya Allah sahibul bait akan melakukan perjalanan jauh memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Semoga ibunya Rohayati dan Bapak Jayadi yang akan melakukan perjalanan jauh melaksanakan panggilan Nabi Allah Ibrahim ibadah haji diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan perjalanan dari mulai keluar rumah Bandara Soekarno-Hatta, bangun sayang, ya. Bandara Soekarno-Hatta Mekah Madinahnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan perjalanannya, dimudahkan urusan ibadah hajinya, mampu melaksanakan rukun hajinya dengan sempurna, baik yang sunnah, baik yang rukun, yang wajib maupun yang sunnah, dipeliharakan jiwa raga harta yang dibawanya, mampu menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan kembali lagi ke kampung Rawalita ini dalam keadaan haji makbul dan mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu jamaah, bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, apa sih maksud diadakan acara walimatus safar ini? Maksud diadakan walimatus safar lain Ibu Nyai Bapak Jaiker kalau bahan duit lain hayang kasebut, lain pamer. Maksud tujuan diadakan acara ini, satu maksud adalah agar mudah di mana Bapak Jayadi dan Ibu Nyai manusia biasa, punya salah baik ucap dan sikap,
maka diadakan acara ini satu tujuannya minta dihampura. Karena bagaimanapun Bapak Jayadi dan Ibu Nyai manusia biasa, punya salah sengaja dan tidak, baik ucap dan sikap. Maka hari ini sahibul bait Ibu Nyai dan Bapak Jayadi minta dihalalkan, minta diridhokan, minta dimaafkan. Kira-kira yang hadir maafin gak kesalahan Ibu Nyai dan Bapak Jayadi? Udah disaksikan Bu Nyai, Bapak Jayadi udah dimaafkan semuanya ya. Maafkan. Karena pergi ke tanah suci, perginya ke tanah haram. Yang haram ke neraka, maka berangkatnya harus suci. Maka sebelum berangkat minta dihalalkan, minta diridhokan, minta dimaafkan kesalahan Ibu Nyai dan Bapak Jayadi. Bisina aya nu kesel, komo apa ngawarung mah punten ya, sering bertemu dengan orang banyak, bisi aya barangkali luka singgung. Maka hari ini minta dihalalkan, diridhokan. Tadi sudah diucapkan bahwa salahnya Ibu Nyai dan Bapak Jayadi, bila ada salah dengan kita sudah dihalalkan, sudah diridhokan, sudah dimaafkan. Alhamdulillah. Kedua, maksud diadakan acara ini minta didoain. Ya, minta didoakan. Sebab mangkatna teh jauh, mantakan ge numpakna ge pesawat, teu bisa numpak angkot. Karena mangkatna jauh. Ya, Soekarno-Hatta Jeddah itu 9.000 kilometer. Makanya kendaraan yang digunakan pesawat udara. Ya Bu, yang melewati lautan, melewati beberapa negara. Maka minta doa dari kita semua agar perjalanan Ibu Nyai dan Bapak Jayadi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan walaupun saat ini ya kita melihat Ibu Nyai dalam keadaan seperti itu. Semoga doa dari kita semua ya Bu ya diberikan gagah sehat sempurna ya seperti semula ya Bu, seperti hari-hari biasa. Allah Maha Segalanya. Ya, kita doain bareng-bareng. Yang doainnya banyak Pak, insya Allah dari sekian yang doain ada yang doanya diijabah. Amin. Banyak yang doain Ibu Nyai, walaupun ya Bu ya artinya apa, ngelihat keadaan seperti, tapi kita yakin kepada Allah. Allah Maha Segalanya, Allah Maha Kuasa. Jangankan hanya menyembuhkan satu orang, ngarejakian jelma sakolong dunia ya Allah Maha mampu. Yang penting kita yakin kepada Allah, Allah Maha Segalanya, kemudian kita ikhlas dan pasrah. Itulah kuncinya. Insya Allah doa kita semuanya Ibu Nyai diberi langsung diangkat oleh Allah penyakitnya, sehat gagah seperti semula. Emang awalnya gagah, balik lagi gagah ya Bu ya. Karena apa Bu ya, karena kita mendoakan semoga dari semua yang hadir ini ada sekian orang yang doanya diijabah oleh Allah. Nah, ini berangkat haji ini adalah apa Ibu ya, cita-cita yang sering kita inginkan. Tidak sedikit kita punya ingin cita-cita boro-boro nuncan mangkat nu mangkat ya hayang deui. Hayang balik deui. Ya hayang balik deui walaupun yang namanya ya Allah Bu Haji. Sehat alhamdulillah. Mangga silakan duduk. Ini Bu, yang namanya ibadah haji, ibadah yang didambakan, diinginkan, dicita-citakan. Anu geus mangkat, geus kabayang eta Mekah Madinah hayang banget. Anu can mangkat komo ngawawa askos naon eta Mekah Madinah teh. Makanya alhamdulillah tahun ini Ibu Nyai dan Bapak Jayadi ditakdirkan oleh Allah kesempatan tahun ini menjadi tamunya Allah. Ya, menjadi tamunya Allah untuk memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang menunggu kurang lebih 12 tahun. Tadi saya tanya nunggu berapa, 12 tahun. Alhamdulillah Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kemudahan. Semoga ya Ibu Nyai dan Bapak Jayadi mampu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Nah, bicara yang namanya persiapan orang berangkat haji, yang namanya berangkatnya jauh kudu pakai persiapan. Persiapan apa? Yang namanya ibadah haji tidak sama dengan ibadah sholat. Kalau ibadah haji, ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Kalau sholat hanya ibadah qalbiyah dan badaniyah. Tapi ibadah haji, qalbiyah, badaniyah, maliyah. Niat ada,
badan harus dilaksanakan. Makanya ibadah haji mah ibadah pang berat-berat, nah ibadah aprak-aprakan. Berat deh. Iya Pak, iya nih yang sudah berangkat haji, ibadah haji itu ibadah paling berat. Kenapa saya bilang aprak-aprakan? Apalagi kalau tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah udah kita meninggalkan apartemen maktab kata orang Solo, penginapan kata orang sini, menuju Arafah, tempat satu-satunya didatengin orang sejagat dunia. Kayak apa ramenya, disitulah kita hanya berpasrah diri kepada Allah. Satu pasrah kepada Allah. Ya, makanya ibadah haji, ibadah badaniyah harus dilaksanakan. Ketiganya maliyah, harta. Ya, niat ada, saya ada niat. Badan insya Allah maliyah, duit nasa mereka ngajakan. Moa. Ya Pak ya Ibu. Makanya ibadah haji mah bukan hanya beribadah niat, qalbiyah, bukan hanya badannya, tapi juga adalah maliyah, harta. Makanya kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sungguh Allah wajibkan kepada manusia apa? Ibadah haji. Manusia yang mana yang diwajibkan Allah ibadah haji? Manistatoa, yang mampu. Mampu di sini mananya luas. Pertama mampu ekonominya, makanya ibadah haji mah. Ibu yang can makat daftar heula, tak daftar, mere daftar heula. Saya ditanya niat ya, niat saya mah. Daftar nggak, saya ngajakin. Niat, daftar dulu, daftar, setor. Ya, setor ke bank. Ya, kita menyatakan ingin jadi ibadah haji, setor ya Bu ya ke bank sebagai awal kita menjadi calon haji. Nih, ya makanya manistatoa, mampu segi ongkos ekonomi. Nomor 1. Banyak yang pengen pergi haji nih, yang hadir semua pengen pergi haji, iya Pak ya Ibu. Ya. Tapi nggak ada yang namanya ininya nih. Makanya belum mampu. Makanya ibadah haji manistatoa, mampu di sini pertama ongkosnya, ongkos mampu. Kedua mampu juga apa? Fisiknya. Iya tuh. Ya. Fisik, karena di sana harus yang namanya, artinya pada saya bilang ibadah aprak-aprakan, dipindah-pindahin ke sono ke sini, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Apalagi nih Ibu Nyai Bapak jadi hajinya haji tamattu. Jadi langsung Madinah dulu. Gayanya tinggi. Ya. Karena ini kloter pertama. Ya, ini artinya pegelombang pertama ke Madinah dulu, makanya nih ngambil aja haji tamattu, maka kena denda. Ya, jadi ke Madinah dulu. Ya, kecuali kalau yang sudah mepet, ya udah bulan haji, itu langsung ke Mekah. Ini kalau Ibu Nyai mah ke Madinah dulu. Karena tadi saya tanya kabarnya keberangkatannya tanggal berapa? Tanggal 5. Alhamdulillah, berarti kloter pertama, gelombang pertama. Ya, artinya apa? Artinya apa Ibu? Langsung datangnya ke Madinah. Nah, ini. Makanya satu, ya mampu dari segi ekonomi, ongkos heula. Ibu arek mangkat ka Mekah daftar heula. Niat encan boga ongkos nah isan rek manggil. Daftar heula, apalagi di Indonesia daftar haji teh lama Bu, daftar waiting list, daftar tunggu. Tadi saya tanya, Bu Nyai daftar tahun 2013, ya, berangkat 2025, 12 tahun. Ya. Dulu kenapa kok sampai ngantri banyak? Karena peminatnya banyak. Karena Indonesia negara terbanyak mayoritas agama Islamnya. Indonesia ini negara Asia yang terbanyak penduduknya beragama Islam. Makanya zaman saya 2004 pergi haji kagak pakai daftar tunggu. Daftar geus lebaran, ya, ketemu lebaran lagi berangkat. Kalau sekarang kan nunggu. Ya. Nah, daftar 2018 berangkat 2035. Ada yang nungguin 20 tahun, 25, 30 tahun. Ya, mudah-mudahan setelah bergantinya Menteri Agama yang sekarang semoga banyak yang berangkat, karena sekarang saya lihat anu mangkat ka Mekah tahun itu lebut. Nu arora loba Ibu. Dari perumahan Gerasi banyak. Dari apa Bu ya? Dari BCL, dari kita Tegal Gede pas ini mas loba Ibu, alhamdulillah. Ya. Ini Ibu, mudah-mudahan seterusnya Ibu ya. Tahun berikutnya banyak, jangan sampai lama nungguin sian. Kenapa? Karena kan faktor usia, faktor kesehatan.
Ya, makanya ibu sekalian, jadi yang namanya ibadah haji, kata Allah pertama adalah dipanggil oleh Allah manis tatoa, yang wajib ibadah haji. Satu, mampu ongkosnya, mampu fisiknya, mampu ilmunya. Makanya jamaah haji Indonesia meme berangkat dibekali ilmu namanya manasik. Jangan sampai di sono tebang melongo doang. Melohok weh. Aing bingung naon ini rame banget. Dibekalin yang namanya ilmu disebut manasik haji. Biar kita itu ibu di sana enggak menyia-nyiakan waktu. Maka jadikan hajinya pertama ibunya hajiku yang pertama dan yang terakhir. Kenapa? Biar semangat di sono. Ya, hajiku yang pertama dan hajiku yang terakhir. Maksudnya apa? Agar kita mampu memanfaatkan waktu jadi enggak nyantai. Sholat di hotel melulu gampang, urang mah loba duit ke mangkat doi. Ulah. Semangat. Hajiku dalam hidupku yang pertama dan yang terakhir. Maksudnya apa? Jadi memicu semangat. Jadi waktunya sholat ke masjid, jadi bukan di hotel baik. Bukan di penginapan wedo sholat do sarua wae atuh di dege lohor. Heueuh lohor nama sarua. Tapi tempatnya enggona anu beda. Mantakan loba jelema mani ngajual tanah, ngajual sawah, melaan hayang bisa mangkat ka Makkah, hayang sholat di tempat tersuci di dunia adalah Madinah dan Makkah. Karena di dunia ada tempat tersuci yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Usahakan karena nilai pahala sholat di Masjid Nabawi dengan masjid di sini beda. Ibu Nyai dan Bapak Jaya disolat 5 waktu di Masjid Nabawi Madinah, serokaatnya di sono bandingan dengan disolat di masjid apa yang namanya? Sama enggak? Mujahidin ya? Ya, sama dengan 1000 rakaat. Di 1000 rakaat itu mah sarokaat. Sarokaatna di itu sarua jeung 1000 rakaatna di dia. Lamun di Makkah, sarokaatnya di Makkah di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaatnya di masjid luar Masjidil Haram. Maka kejar itu padilah jangan di penginapan. Doa salatnya tuh sarua wae tuh di dia ge salat, heueuh salat. Di sono kan hotel semuanya ada speaker, azan memanggil ada suara speaker ya. Tiap hotel tuh ada, oh azan no Masjidil Haram. Masuk ke hotel apa ke kamar-kamar hotel. Tapi kita mengejar tempatnya, maka apa persiapan yang kita lakukan? Pertama, persiapan yang kita lakukan, maaf ya, banyakin sholat sunat taubat. Karena kita mau datang tanah yang suci, yang datang kudu suci, banyakin sholat sunat taubat ya. Sholat sunat taubat ini sebetulnya nggak mesti orang berangkat haji, kita juga yang nggak berangkat banyakin sholat sunat taubat ya. 2 rakaat banyakin karena kita mau mendatangi tempat yang suci ya. Berangkat hari hanya titip amanah wasiat sama anak-anak selama emi ejeng apa mangkat balalager ya alalakur ulah parasea wasiat kudu aturan dalam fikih gitu ya. Doakeun mijeng apa berkah selamat sehat panjang umur di dia ge anak semua didoain. Orang-orang tua mah doain kagak bakal diminta bu. Orang tua mah doain anak gak bakal diminta. Anak pada ideng doain, orang tua kita lagi pergi haji, lagi pergi ibadah doain ya. Berangkat hari hanya ibu Nyai menuju apa ya Bandara Soekarno Hatta. Berangkat ibu ya naik pesawat ibu ya. Kita jaga, ya kan? Makanya tadi ayat yang sudah dibacakan oleh Ustazah Janursia kata Allah apa? Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ditetapkan tanggal dan bulannya. Asyurum ma'lumat, bulan ditetapkan. Beda sama umroh. Umroh mah kapan bae bisa. Mau bulan Maulud, mau bulan Rajab, mau bulan Ramadan, kapan saja. Tapi haji mah asyurum ma'lumat kata Allah, ditetapkan tanggal bulannya. Bulannya bulan haji, tanggalnya di mana kita melaksanakan ibadah haji 8, 9, 10, 11, 12. Tanggal 8 hari tarwiyah, berangkat ibu Nyai ke Arafah. Tanggal 9 namanya wukuf. Maka nilai haji itu al-hajju arafatun, haji hadir di Arafah. Makanya titel haji diberikan di Arafah. Makanya punten ibu, ini kadang ada orang pergi umroh, mentang-mentang umroh kagak disebut haji sewot. Orang geus umroh, haji nah, haji leutik gitu. Ya, ada orang umroh
yang kan nggak kesebut ya Bu ya, di orang geus umroh haji umroh gitu. Gak kan emang haji umroh lah kan ribet. Sebenarnya Ibu, haji itu tidak ada panggilan ketetapan dalam fikih. Kenapa? Sebenarnya gini Ibu, orang Arab mau bikin haji tiap tahun kagak disebut haji. Kenapa di Indonesia orang berangkat haji pulang disebut haji? Ini sejarah zaman penjajah Belanda. Dulu zaman Belanda nandain orang Islam itu kalau haji disebut haji. Jadi itu pada masa penjajahan Belanda. Akhirnya sampai sekarang orang Arab mau tiap tahun pergi haji kagak disebut haji. Itu Syekh Ali Jabir ngomong kan haji, Syekh Ali enggak. Ya. Sebutan haji ini di Indonesia pada masa zaman penjajah Belanda. Itu orang Belanda buat ngiriin tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang itu ada hajinya. Makanya ya Bu ya, jangan kita berharap sebutan haji, apalagi maaf, haji umroh, orang geus mangkat umroh, orang nyebut haji. Haji umroh gitu. Dipanggilin namanya diam aja. Haji haji umroh. Ibu punten ya. Jadi artinya apa ya? Artinya al-hajju arafatun, haji itu hadir di Arafah. Artinya Allah memberikan titel haji pada saat wukuf di Arafah. Makanya ada rukun haji, ada rukun umroh. Kalau rukun umroh ada berapa? Ayo Ibu, halo. Rukun umroh 4, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu rukun umroh. Kalau rukun haji ada 5, ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul. Ya, wukuf menjadi rukun haji. Makanya kata Nabi al-hajju arafatun, haji hadir di Arafah. Nah, ini balik kembali tadi. Ibu Nyai Bapak Jadi udah sampai di Madinah. Ya, Madinatul Munawwaroh, tempat tersuci ketiga. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa, ketiga Masjid Nabawi. Itu tempat tersuci di dunia. Ya, kalau apa Ibu ya? Nah, kalau nanti ibunya sampai di Masjid Nabawi, apa yang dilakukan? Tetap banyakin sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Maka kita ngejar dalam haji ada yang namanya sholat arba'in. Apa arba'in? Sholat 5 waktu dikerjakannya berjamaah di Masjid Nabawi selama 8 hari. 8 kali 5, 40 arba'in. Maka pentingnya ilmu. Kenapa Ibu pernah saya menyampaikan hal ini? Ada barangkali maaf Ibu ya, orang yang belum paham namanya arba'in. Ibu-ibu engke orang lamun di Madinah kan aya sholat arba'in. Usolina kieu lain Bu, usoli sunatan arba'in. Oh wow. Mana ada sholat usoli sunatan arba'in iraharek moal kuat. Maksud sholat arba'in, saya bilang untung belum berangkat nanya. Yang dimaksud sholat arba'in, sholat 5 waktu dikerjakannya berjamaah di Masjid Nabawi. Nah itu jamaah haji dikasih tuh jatah ya untuk bisa melaksanakan sholat arba'in. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu kan 5 waktu dikerjakannya melulu di Masjid Nabawi selama 8 hari arba'in. Yang mampu melaksanakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi selama 8 hari alias 40 waktu, haram jasadnya masuk api neraka. Amin. Kejar tuh sholat arba'in. Nah di Masjid Nabawi ada yang namanya Maqam Rasul. Ya. Ini sekarang setelah adanya COVID-19, para jamaah haji atau jamaah umroh kalau mau ziarah ke makam Rasul, ke Raudhah itu pakai tasreh. Apa tasreh? Pimpinan ya Bu ya, artinya apa? Travel atau KBIH. KBIHU, Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh, disingkat KBIH. Nah susah banget ya Ibu, udah terusin apa bener rahasia. Ya. Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh itu harus laporan tuh. Setelah kemarin ada COVID-19, zaman saya dulu 2004 nggak ada Bu. Asal pagi jam 11 itu Raudhah dibuka mangkat. Kalau sekarang ada yang namanya daftar ya travelnya untuk bisa pergi ke masjid istilahnya ke Raudhah. Nah berangkat Ibu Nyai dengan rombongan, entong lompat, ya jalan aja. Yang penting semua kita rumah itu kan nanti kita ngaso, dikumpulin, ngaso lagi, dikumpulin, ngaso lagi. Apa yang kita baca? Selawat bi Rasul, saya datang dari Rawalintang, mau ketemu denganmu dari negara yang jauh.
Cinta bersilaturahmi denganmu ya Rasul. Selawat yang dibaca. Jangan ngobrol ke barat ke timur. Selawat aja baca, orang arek kaimah Rasul, rek manggihan Rasul, rek silaturahmi. Ya, selawat banyakin. Sampai dah Ibu Nyai di dalam, kalau bapak-bapak sih nggak ada waktu nyebut, tetap artinya bebas. Kalau ibu-ibu kan diwaktuin masuk ke ma'araudhohnya. Jam 11 sebelum Johor dan sesudah asar. Ya, berangkat ya Ibu Nyai sampai di raudhoh. Ya. Ini ya, kemudian sama teman rombongan gantian. Kalau udah sampai raudhoh, gampang nandain raudhoh mah. Kalau di Masjid Nabawi mah karpetnya seragam, raudhoh doang yang beda sendirian. Antara mimbar dan makom Rasul, ini makom Rasul, ini mimbar, itu namanya wilayah raudhoh. Kumaha ibu nempo karpet ge. Ya. Dari dulu zaman saya sampai sekarang karpetnya masih sama warna hijau. Ya, lihat doh, orang tenggeus di raudhoh salat 2 rakaat. Gantian sama teman minta japa, saling jagain. Perlunya kita berteman gitu. Selesai ya. Kita artinya kalau bisa duluan dulu kita ya Bu ya, ke makam Rasul dulu. Ya, sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sofwatullah. Rasul, ini saya datang. Ya, Ibu Nyai Rohayati dari Cibeber jauh. Mohon syafaatmu Rasul. Saya sampaikan salam dari jamaah yang hadir kemarin acara Walimatus Safar. Tolong syafaatmu ya Rasul. Doa dah yang banyak. Doaan kita, doa keluarga, doa semuanya, karena di situ raudhoh ya Bu ya. Di mana Ibu ya? Setelah dari makam Nabi sampaikan salam, Ibu sholat. Di mana aja lihat situasinya. Kalau emang langsung sholat kita sholat, kalau emang ke raudhoh dulu kita ke raudhoh dulu. Emang kita ke raudhoh dulu, nemuin dulu yang punya rumah. Adabnya. Temuin dulu assalamualaikum, ke raudhoh dulu, baru kita sholat nyebut 2 rakaat doa yang banyak, karena raudhoh tempat mustajabah. Jadi Ibu Nyai datang dulu ke Nabi, kan yang punya rumahnya. Kan kalau kita kalau namu masuk dulu apa nemuin yang punya rumah? Assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya, banyak doa, baru kita sholat ya, sholat terus doa yang banyak di Masjid Nabawi seperti itu. Ya, berangkat Ibu Nyai mau ke Mekah. Nah, mulai ihramnya, niat ihram umroh pertama dalam hidup Ibu Nyai, Ibu dari Masjidil Haram apa Masjid Nabawi udah pakai ihram. Ya, ihramnya kaum perempuan mah gampang, pakai celana panjang, jangan pakai gamis, entar ketincak. Ya, pakai celana panjang biar gampang. Ya, kalau bisa gamisnya jangan gamis yang nyengser. Ya, gamis yang nyengser ketincak, Bu. Ya emang yang pergi haji orang Cik Rawalintah doang. Pakai gamis, kalau misal gamis pakai bajunya baju tunik, gamis yang penting nutup apa? Baju apa? Gamisnya yang gak panjang banget, yang kelihatan aja. Biar gampang ngelengkah. Biar keserimpet baju kayak gini mah keserimpet, Bu. Kayak injak orang. Ya, yang rada ngatung gamisnya. Ya, bawahnya kan celana panjang kaos kaki. Ya, berangkat dari penginapan ya Masjid Nabawi mau menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh pertama dalam hidup. Nah, mikot ihram umroh pertama Ibu Nyai nanti di Bi'run Ali, sampai di Masjid Bi'run Ali. Ya, belum niat ihram belum. Karena mikot ihramnya di Bir Ali. Nyampe di Bir Ali, sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunatan tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunat ihram. Udah selesai sholat sunat ihram, bareng-bareng sama Roman, yuk orang niat ihram. Udah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab daripada belibet. Saya niat ihram untuk umroh, perdu karena Allah, labbaik Allahumma umrotan. Udah ada ketika ihram, niat ihram diucapkan, berarti Ibu Nyai temenang ngalanggar sesuatu yang menjadi batal ihramnya. Nggak boleh ngomong jorok ropasa, jangan ngomong jorok. Apa ropas, jorok, porno? Dia tahu orang Arab gede banget, sakumaha etananya batal. Ya. Wala pusuko, jangan buat pasek, apa pasek, bohong. Ibu Nyai ditanya sama teman, Bu Nyai, mangkat haji mawa bekal? Alhamdulillah mawa. Ulanya dinto ilok amat. Cikarang aja bawa bekal. Bu Nyai mangkat haji bawa bekal? Alhamdulillah mawa. Kepo temen, bara duit mawa duit, nah
Hi orang mah ATM 50 juta longit ATM-nya. Jadi gimana dong? Kalau ditanya Bu Nyai mangkat haji mawa bakal, alhamdulillah mawa. Bara duit insya Allah, jawabnya gitu. Insya Allah buat jajan, buat makan, buat oleh-oleh di rumah, insya Allah cukup gitu. Hi orang mah 100 juta di ATM longit. Hi orang mantu mawa ilok amat. Ke Cikarang aja bawa bekal. Jadi kalau ditanya mau bekal berapa duit, alhamdulillah mawa bekal mah buat makan salin dan semuanya jajan mahi insya Allah sampai berkah gitu aja udah ya. Berangkat dah udah niat ihram dari Bi'run Ali, naik lagi mobil ya, naik mobil. Kalau naik mobil 7 jam, kalau naik kereta cepat 2 jam ya. Berangkat Ibu Nyai naik kendaraan, mau kereta kayak mau apa, selama di kendaraan entong ngobrol baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, itu air mata Bu enggak tah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Air mata Ibu enggak disuruh, entah ngobrol. Udah aja ya Allah, labbaik Allahumma, ya Allah ku panggil, ku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma, ya Allah ku penuhi panggilanmu. Selama perjalanan dari Madinah ke Mekah mau melaksanakan umroh pertama dalam hidup. Sampai ke penginapan, udah dapat dah penginapan dan nyampe ke Mekah dalam keadaan ihram. Jaga wala rofasa, jangan ngomong jorok, jangan berbuat fasik. Makanya saya sampaikan, Ibu Nyai nanti kalau udah niat ihram ngomong gini nih, ya Allah peliharakan selama saya dalam keadaan ihram, jadi eling terus. Sebab kalau ngelanggar ketika ihram, 1 batal ihramnya, 2 kalau melanggar 1 dendanya. Metik pohonan domba, 2 kali metik 2. Lah kalau 7 kali ngelanggar jadi otak, emang bawa duit berapa duit? Makanya begitu niat ihram diucapkan, ya Allah peliharakan saya dalam keadaan ihram. Jadi kita ihram teh eling terus ya. Sampai Ibu Nyai ini ya di Mekah, ketemu udah lah apa hotelnya. Pertama kita akan mendatangi kota Mekah, itu Masjidil Haram. Nyampe di halaman Masjidil Haram, ngomong lagi Ibu Nyai, apa laporan ya Allah, hamba datang dari negara yang jauh, hanya dosa yang hamba bawa, ampuni dosa hamba ya Allah, yang kecil, yang gede, yang kerasa, yang gak kerasa, nuka ingetan, nukanya ya Allah, ampuni dosa hamba, jangan kau bukakan aib hamba di hadapan orang banyak. Waleh, tahu Ibu Waleh tuh ngomong depan Masjidil Haram. Masuk Ibu Nyai ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf pertama ya, namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang wajib ya. Nah begitu masuk Masjidil Haram, Ibu Nyai ngomong lagi, Bapak Jayadi ngomong lagi, ya Allah hamba mohon peliharakan air wudhu hamba selama berada di masjid ini. Jadi nggak pengen kentut, nggak pengen pipis. Kalau kentut kan batal, meureun kudu wudhu. Kau mau hayang pipis mah meureun kudu keluar ke toilet. Di sana tempat mustajabah. Mulai tawaf pertama, dari mulai rukun Hajar Aswad, Ka'bahnya ada sebelah kiri. Apa yang kita baca udah B, kita mah yang bisa tasbih B. Ya, kalau bisa mah ya Bu ya, kan ada bacanya putaran pertama. Ya namanya orang yang pergi hajinya emang orang Cibeber doang. Ya udah ge, daripada ribet megang itu, kita sama rombongan masuk mah barang ke sononya mah Ibu udah berpisah. Ya, kita berlindung kepada ya Allah, selamatkan jiwa ragaku. Ya Allah selamatkan jiwa raga harta yang hamba bawa. Udah ya baca apa? Baca tasbih. Di mana rukun Hajar Aswad baru angkat tangan. Nah, Ibu, ini kadang-kadang banyak yang salah. Punten yang lupa, yang keliru, bukan salah keliru. Di rukun yang mani mah angkat tangan jangan dikecup. Ya, dari mulai rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani bismillahirrahmanirrahim jangan dikecup. Rukun Yamani mah. Nah, dari rukun Yamani ganti doanya Robbana atina. Kalau tadi kan tasbih.
Ibu ya, karena memang ada bacaan khusus sih. Daripada ibu tawaf pertama, putaran pertama nggak tahu doanya, udah aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai rukun yamani, angkat tangan. Ya, ini kan Ka'bah di kiri, jangan dikecup. Beres 3 kali ya, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, jalan lagi. Doanya langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Udah Rabbana atina yang apal. Ayo bolak-balik napi ka rukun Hajar Aswad. Langsung arahkan, ada neon hijau. Bismillah Allahu baru dikecup. Bismillah Allah. Jadi kalau rukun yamani mah ngangkat tangan jangan dikecup. Sunahnya kalau di Hajar Aswad maka kecup namanya istilam. Bukan ikhtilam, ikhtilam mah mimpi basah. Istilam kisbai. Ya, berarti 1 putaran. Beres tawaf ibunya bapak jadi 7 putaran. Ya, maaf kalau kita lagi melaksanakan haji atau umroh jangan suka wala jidala, merugul teh ibu, merugul sombong. Karena ada kemarin ibu saya nengokin haji, ceritanya lakinya teh ibu ya mis apa nyeruntul baik, kata bininya, ayah sini pegangan, ayah sini pegangan. Lakinya teh berisik banget lu, longit, langsung longit bu, kepanggil-panggil arek maghrib. Tebang ngomong gitu doang. Ini orangnya ngomong sama saya kalau nggak dia cerita nggak tahu bu. Jadi suaminya teh bu ya bisa baik, kata bininya, ayah sini bareng. Ya, ayah sini bareng. Lakinya teh rewel banget lu, tebang nyebut rewel. Lah hilang ibu. Itu johor ketemu arek maghrib. Bininya teh, ya Allah pertemukan saya dengan suami saya. Salakina ge doa, ya Allah pamajikan saya sudah kapang kapang ilah ono laki gua. Itu bukan cerita bohong bu, cerita nyata. Makanya ya jangan apa wala jidat, jangan suka perebut omong. Ya, punten ibu ya, jangan suka berebut omong bareng-bareng. Ya, di sana mah kalau di sini ibu ya nggak jadi mantak di sono mah. Ibu nyai arek mangkat ke mana ke Masjidil Haram. Emang nyaho jalan doa teh bang kadinya. Nyaho, malah travelnya, malah kepimpinan travel kesasar, orang urut banget kan bu. Kan travel mah mimpin orang tiap tahun. Pak Haji, kita mau kemana ke Masjidil Haram? Emang tau jalannya dah teh bang ke Haram lah, gue mah tiap tahun lah dia keder. Masa pimpinan travel raider? Makanya di sono wala jidala fil haji, jangan suka sombong. Jangan suka ceroboh, jangan Bu Nyai arek ka mana ka haram. Nyaho jalanna insyaallah, doakeunnya. Gitu doa teh bang kadinya. Kumaha poe bolak-balik, apal lah keder. Kalau seandainya kita ya Bu ya, kan namanya Masjidil Haram. Kalau nggak kalimat apa? Wakop. Ya, torik suai-suai. Wakop. Itu kalimat itu saya sering tergenat. Torik suai-suai, jalan lalaunan, lembang adi itu torik suai-suai. Asal udah wakop, cicing, enggak cicing, asal wakop cicing, eureun. Tapi kalau enggak bilang torik suai-suai, haja, torik suai-suai, lempang adi itu lumpang, pindah ulah di dia sholatna. Ya, kita kudu tahu deh itu, kata torik suai-suai berarti ulah dirinya, pindah. Tapi lamun di wakop, eureun geus disel dirinya diuk geus. Ya, nah itu bahasa orang sana. Ya. Nah ini ibu, makanya itu tadi ya nggak boleh kita berkata sombong ya wala jidala. Makanya ibu nyai beres tawaf 7 putaran, terus sholat sunat tawaf belakang makom Ibrahim kalau bisa, kalau enggak yang penting pikirkan keselamatan jiwa. Jangan mengejar fadilah tapi selamat jiwa. Duh itu mah baru di makom Masjidil Haram makom Ibrahim lo bajil mah rada jauhan. Anu rada yang kita lihat aman ya, bisi urang keur sujud katincak kan keselamatan juga kudu dipikirin, jangan gegabah. Beres tawaf, sholat sunat tawaf belakang makam Ibrahim, terus Bu Nyai nyamperin multajam pintu Ka'bah. Multajam itu doa yang banyak karena di multajam itu tempat mustajabah. Beres doa biar fresh, minum jam-jam, buka apa wudu dengan jam-jam fresh, seger lagi, minum jam-jam biar kita tenaga pulih lagi. Kapan 7 putaran 3,5 kilo eta teh ya, tawaf muter 3,5 kilo dari mana ke mana Bu? Dari jalan kereta kemana itu 3 kilo? Tegal Gede meureun ya.
3,5 kilo pasir gombong apa lewat. Ya, nah itu Ibu ya. Nah sekarang sudah difasilitasi, ada yang namanya Ibu ya, sekarang buat orang yang sudah sepuh ya, itu ada yang namanya apa Ibu ya, skuter ya, skuter ada. Kalau yang tawafnya pakai skuter di atas ya, itu bayar pakai koin ya. Ini ya Bu, misal maaf ya Bu ya, ini yang nggak kuat jalan muter tawaf, ada yang namanya skuter, bayar pakai koin. Bisa yang suami istri berdua, jadi kayak sepeda listrik gitu, cuman mainin ini ya. Apa sih sepeda listrik ini, sepeda listrik itu yang kayak tempat apa itu mobil digolek. Ada yang berdua ya, berdua tuh tawafnya ya. Itu kalau nggak salah itu berapa sih ya, 700.000 apa berapa, nggak tahu deh Ibu ya. Ya pakai koin kan, ada koin itu, tuker koin ya. Iya bayar kita ya. Ada juga ya namanya ya Bu ya, sekarang udah fasilitas banyak, mudah, gampang sekarang mah, zaman maju. Entong letik kate cenyai, entong letik kate zaman maju ayo nama. Mudah-mudahan gagah cager, amin. Allah masalah kun payakun, kata Allah kalau udah kun payakun, yang kata manusia nggak mungkin, kata kun payakun cenyai bisa lumpat, amin. Dan kecil hati, Allah maha segalanya. Jangan jadi orang pesimis, harus jadi orang optimis ya. Nah ini Bu, nah selesai minum, terus kita naik ke bukit Sofa, mau apa sa'i. Nah cuman saya mau kasih pesan aja, tolong Ibu Nyai nanti pakai kaos kakinya yang ada anti selipnya ya. Ada ayah, karena kalau gini licin Bu ya. Saya pengalaman saya ini kepleset kan naik, jadi kalau anti selip itu ada karetnya, jadi peren. Siapa aja pegangin ya. Kalau misalkan mau pakai yang biasa jalan, kalau enggak ya pakai yang tadi saya bilang, pakai skuter itu ya. Kalau mudah-mudahan saya bisa pakai yang jalan ya, tuntun yang siapa aja, bangsa orang mana kita pegangin ya. Kita meraih karena kan naik ya. 7 kali putaran sa'i, beres tahallul pertama dalam hidup Ibu Nyai, sudah melaksanakan umroh lama hidup wajib. Nah baru kesananya selama di Mekah, Ibu Nyai tinggal sesuai dengan travelnya, pamujarah kemana-kemana itu biasanya ada acara ya, diajak jalan-jalan. Selama di Madinah juga sama, ada yang namanya ke Jabal Uhud, jarak ke makam syuhada Uhud, ke kebun kurma itu kalau di Madinah ya, ke Masjid Kuba dan lainnya. Itu semuanya udah menjadi target daripada kerajaan Saudi Arabia untuk memfasilitasi jamaah haji dari berbagai negara. Nah inilah, nah nanti selama di Masjidil Haram nunggu musim haji tiba tanggal 8, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, bukan hanya saja kesehatan pun jaga diri kita. Selalu eling kita di negara orang, jangan suka apa Bu ya, sadaik-daik, sembrono, seenaknya ngomong ya. Negara orang, jaga etika, jaga adab, kan tamunya Allah. Kita jadi tamunya orang Ibu. Sekarang saya namu dicenyai, boleh nggak saya kaki saya tekin ke meja? Nggak boleh kan, nggak pantas. Itu cuma tamunya cenyai, apalagi tamunya jaga etika, adab kita sebagai tamu Allah ya. Ya karena tamunya Allah, yang ngundangnya Allah. Kita jadi tamu presiden aja juga harus jaga adab, apalagi tamunya Allah. Nah inilah ya, maka selama di Masjidil Haram banyak kegiatan-kegiatan ya. Kalau capek sholat nyese ya Bu ya, diuk cap ngaji nggus sholat aya waktuna geus nggak bagus, pelototin aja tuh Ka'bah, rontok dosa kita ya. Ngaji udah capek, ngaso heula ngaji capek, sholat dan pelototin aja tuh Ka'bah ya, rontok dosa kita. Mumpung lagi di sono, mangpang mumpung ya, kita ada di tempat yang mulia yang didambakan semua umat Islam sejagat dunia. Nah ini ya, nah nanti tanggal 8-nya hari hanya, disitulah puncaknya ibadah haji. 8 Zulhijjah Bu Nyai berangkat ke Arafah ya, dalam keadaan ihram. Tanggal 9 haji dilaksanakan wukuf, beres ya sampai berbenah matahari, berangkat menuju yaitu ke Musdalifah untuk mabit, mengutin batu sampai tengah malam, berangkat lagi ke Mina untuk melempar jumroh. Mabit dan melempar jumroh itu wajib haji. Nah inilah makanya selesai melempar jumroh, balik lagi ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf rukun, selesai langsung tahallul, selesai sudah rangkaian ibadah haji. Maka ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah tahun ini teman kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, Ibu Nyai dan Bapak Jayadi akan menjadi tamunya Allah, tamu yang mulia. Kita doakan
keberangkatannya berkah, selamat, sehat walafiat. Allah angkat semua penyakit Bapak Jairi dan Ibu Nyai ya. Diangkatkan penyakitnya semuanya, gagah. Dan kita yang belum melaksanakan haji dan umrah, mudah-mudahan berkahnya Ibu hadir, satu saat kita mendapatkan kesempatan bisa berhaji dan berumrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, tidak banyak. Kita bacakan Fatihah, wabil khusus Fatihah untuk Ibu Nyai dan Bapak Jairi yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah ya, yang akan melaksanakan rukun Islam yang kelima dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah peliharakan kesehatannya, Allah peliharakan jiwa raga harta yang dibawanya, berkah selamat dalam perjalanannya sampai kembali lagi ke tanah suci, ke tanah air Indonesia. Ya, mampu menjalankan ibadah haji dengan sempurna, anak cucu mantu yang ditinggalkan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum berangkat dimudahkan oleh Allah bisa berangkat ibadah haji dan umrah. Ibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'abbi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa zabil akhirah syarra dunya wa syarral akhirah wa farallahu lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawil qulubana wa wasi' arzaqana wa ahsin akhlaqana wa khairin amrina wa ani syarri baina wa waqfi hawaijana fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rabbana hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hajjam mabrura wa sa'ya maskura wa daban maghfura wa tijaratan lan tabura. Yang alima ma fis sudur akhrijna ya Allah, akhrijna ya Allah, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf bila kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nanti kita musafah dulu ya. Ibunya